Mari kita belajar dari Warung Madura, toko kelontong yang buka 24 jam, fenomena baru di dunia perbisnisan, di mana kalau dulunya toko sembako ataupun peracangan yang menjual bahan-bahan kebutuhan setiap hari itu bukan bisnis yang menjanjikan, tapi fenomenanya sekarang itu terpatahkan. Kenapa tidak? Faktanya banyak warung Madura pemiliknya itu sudah bikin rumah dan bahkan beli mobil, bahkan berangkat haji dan lain-lain hanya dengan membuka toko sembako, toko kelontongnya dibuka selama 24 jam. Konsep ini sangat menarik, kenapa? Karena jarang toko-toko terdekat dalam hal ini, misalkan di Jawa, khususnya di Malang, jarang ada warung tradisional, warung sembako yang pemiliknya itu pemilik lokal yang membuka usaha sembako dengan durasi 24 jam. Nah, datangnya Warung Madura menjadi solusi dan menjadi alternatif pada saat warga sekitar, pada saat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin perjalanan malam, baik pulang dari kampus atau perjalanan acara apa, kemudian minimal kalau dulu sebelum ada Warung Madura, karena jarang yang buka warung sembako 24 jam, misalkan contoh kecil adalah kehabisan bensin. Nah, pada saat warung-warung kecil tidak buka dan rata-rata SPBU ataupun pom bensin sendiri memang ada batasan jam, artinya cuma sedikit pom bensin yang buka 24 jam, akhirnya dulu ya dorong, mau gak mau ya kalau di tengah perjalanan sampai ke rumah kemudian tidak mendapatkan bensin dan tidak ada toko yang buka, maka bakalan dorong dari pertengahan jalan sampai ke rumah, mau gak mau. Nah kemudian sekarang menjadi alternatif toko Madura yang juga menjual bensin eceran, di mana menjadi penyelamat pada saat kita lagi butuh minimal bensin. Nah, contoh yang kedua itu kan bensin, manfaatnya sangat menarik. Kemudian yang kedua, banyak warga ataupun aktivitas para buruh pabrik ataupun apa itu bukan cuma kerja di siang hari, bahkan ada yang shift malam. Nah, pada saat yang beraktivitas itu pulangnya malam, kemudian mungkin minimal lapar atau mau beli snack dan lain-lain, warung-warung terdekat biasanya itu kan di atas jam 10 sudah jarang yang buka, kecuali yang sudah lama gitu. Tapi rata-rata jarang ada yang buka sampai lebih dari 24 jam ataupun di atasnya jam 10 malam itu toko-toko terdekat biasanya sudah tutup. Dan Warung Madura hadir dengan solusi ataupun alternatif pada saat kita lagi mau belanja terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Contohnya sabun, mungkin Indomie dan lain-lain. Kan namanya anak kos-kosan, kemudian para warga-warga yang mungkin merantau ke Malang ini yang memang bekerja kemudian shiftnya malam dan lain-lain, akhirnya Warung Madura menjadi solusi pada saat kita lagi butuh sesuatu, di mana biasanya warung-warung terdekat, warung-warung konvensional, bahkan supermarket, minimarket pun itu sudah tutup. Akhirnya tidak sedikit dengan konsep seperti ini, para pemilik warung Madura, para penjaga warung Madura, ataupun yang bergelut di bisnis warung Madura ini, yang sukses, artinya banyak yang sukses. Kenapa? Karena pada saat yang lain, toko-toko yang lain tutup, warung Madura buka. Dan pada saat minimarket juga tutup, Warung Madura masih tetap buka.
Dan akhirnya kalau sudah ketahuan, oh warung ini buka sampai malam ya pada saat kita butuh di malam hari, kemudian langsung menuju ke warung Madura terdekat. Bahkan untuk jaraknya sekarang ya memang sangat dekat, bahkan tidak ada 5 meter itu ada lagi. Kemudian jalan terus ya hampir dipastikan jaraknya itu dekat-dekat. Mengapa ya? Karena memang Eee, untuk bisnis-bisnis seperti ini cocok untuk lokasinya yang dekat dengan kampus, dekat dengan warga padat penduduk, dekat juga dengan mungkin pabrik-pabrik. Nah, model-model usaha seperti ini sangat cocok karena konsepnya buka 24 jam dan seperti yang saya katakan tadi bahwa alternatif pada saat butuh sesuatu dan pada akhirnya apa yang bisa kita petik dengan fenomena ini meskipun, eee, dalam tanda kutip hal-hal yang sifatnya itu ada kecemburuan atau hal-hal yang sifatnya itu memang harus diatur oleh Pemkab dan lain itu silahkan direspon di Pemkab ataupun kotanya masing-masing. Cuma yang saya bahas mengenai tentang apa yang bisa kita petik dari adanya fenomena warung Madura ini. Kalau ngomong warung Madura ataupun orang Madura lah, rata-rata kan kedengarannya ya memang seorang yang bekerja kalau merantau itu ya seorang yang bekerja keras dan memang ada budaya ya tidak akan pulang sebelum saya sukses. Kenapa? Karena sudah merantau, demikian ya. Memang, eee, quote-quote seperti itu ataupun, eee, hal-hal seperti itu, bahasa-bahasa seperti itu, memang tidak semua orang Madura mengucapkan hal itu, cuma menjadi budaya ataupun menjadi habit kepada orang Madura yang lain-lain yang mungkin juga baru berjuang di segala macam bisnis ataupun di segala macam kerjaan. Intinya, kalau sudah kadung keluar dari tempat tinggal, gimana caranya ya kita harus pulang dengan sukses. Dan itu yang menjadi prinsip ataupun dasarnya. Akhirnya ya mau gak mau kadung merantau ya udah bismillah. Yang penting tidak mengganggu orang dan norma-norma yang lain. Nah, kemudian apa yang bisa kita petik dari suksesnya fenomena warung Madura di mana-mana? Bahkan bukan cuma di Pulau Jawa sekarang, melainkan di Bali juga ada. Kenapa sasarannya adalah perkampungan padat penduduk ya? Karena memang aktivitas yang paling sering, yang paling banyak dan nonstop 24 jam ya hanya di perkotaan padat penduduk dan aktivitas yang keramaiannya itu sangat padat bisa dipastikan pasti ada warung Madura khususnya di Jawa dan Bali. Nah, kemudian bagaimana dengan perkampungan? Ya kalau penduduknya sangat sedikit ataupun keramaiannya itu sangat eh, aktivitasnya tidak sampai 24 jam juga orang Madura mau ngapain, mau buka di daerah yang perputaran uangnya sedikit kan yang kan juga nggak menghasilkan ya. Orang bisnis itu yang dikejar adalah menghasilkan. Nah, kemudian ngomong masalah apa yang bisa kita petik dari warung Madura, fenomena warung Madura. Kalau ngomong konsep ataupun cara berbisnisnya warung Madura ini sendiri sebenarnya sangat sederhana dan sangat bisa untuk kita pelajari. Kenapa? Karena konsep ataupun SOP-nya itu sangat-sangat mudah dan bahkan ya sudah menjadi rahasia umum dan mungkin baik secara teori atau praktik ya memang begitu. Nah, kemudian apa saja yang menjadi konsep dasarnya ataupun SOP-nya? Kemudian mengerucut pada, oh tatanya seperti ini, kotaknya seperti ini. Itu sudah menjadi
eh, bahwa itu ciri khas warung Madura dan lain dengan warung-warung yang lain yang juga menjual sembakoan seperti itu, menjadi ciri khas. Nah, setelah menjadi ciri khas ini kan gampang menjualnya, di mana sistemnya itu sangat mungkin ada satu orang yang memang mempunyai lebih dari satu, cuma juga ada personal yang memang mau berbisnis seperti ini ya dengan modalnya masing-masing. Artinya ini bukan franchising. Konsepnya ya enggak ya, kalau punya uang kemudian mau buka ya buka aja. Dan hal-hal yang sifatnya itu SOP dan lainnya itu enggak ada. Artinya tidak ada SOP yang sangat harus gimana, yang modelnya seperti itu aja konsepnya. Cuma kalau yang saya dengar selama jangkauannya itu ataupun eh, lokasinya itu kalau sangat dekat itu bisa dipastikan ya takutnya tersinggung dan lain. Kenapa ya? Karena mungkin kalau ngomong rezeki memang rezekinya masing-masing. Namun kan merasa menjadi tidak etis misalkan sangat dekat yang mau buka warung tersebut dan pada akhirnya menjadikan kecemburuan sosial meskipun rezeki itu beda-beda ya mending dihindari. Nah, kemudian konsep yang paling utama dan sangat-sangat sederhana adalah terkait dengan manajemennya. Kalau warungnya buka 24 jam itu memang syarat utama yang menjadi sistem dalam warung Madura ini. Rata-rata warung Madura yang sudah jalan biasanya tidak dijaga sama pemiliknya, melainkan saudaranya, mungkin orang lain, dengan peraturan ataupun konsep yang sangat-sangat sederhana dan mudah dipahami. Monggo kalau mau diperhatikan dengan bisnis kalian, bisnisnya masing-masing. Apa? Yaitu dengan modal kepercayaan. Kepercayaan aja, dengan modal mungkin sudah ratusan juta satu toko itu ya. Nah, kemudian hanya dijaga dengan 2 orang, dengan modal kepercayaan. Artinya, resiko itu pasti ada kalau kalau uangnya dibawa lari atau barangnya mungkin tidak jujur, itu resiko yang paling terdekat. Namun, faktanya sampai hari ini warung Madura itu tetap melanglang buana dan bahkan tambah pesat perkembangannya. Dan konsepnya adalah untuk manajemen keuangannya, kalau saya salah monggo dikoreksi ataupun tinggalkan di komen. Dari perputaran keuangan setiap hari itu menyisakan 10% saja. Jadi misalkan satu hari 24 jam itu kemudian omsetnya 3 juta. Maka yang disimpan adalah wajib 10%. Berapa 10% dari 3 juta? Yaitu 300. Maka 300 itu yang tidak boleh diutak-utik. Artinya disimpan mungkin di kolong dan lain-lain. Intinya itu bukan buat modal, itu ditaruh. Misalkan buka tanggal 1, kemudian dikumpulkan 10% itu. Nah, 90%-nya itu dibuat kulaan, diputer. Mungkin beli apa dan lain, mungkin listrik habis ya. Intinya 90% itu. Kalau rata-rata ya memang yang 90% itu harus habisin dengan barang-barang yang cepat laku bahasanya gitu. Misalkan rokok apa, kemudian misalkan sembako apa, itu belanjakan yang 90%. Nah, kemudian di akhir bulan yang 10% ini sudah terkumpul, misalkan rata-rata omsetnya setiap hari itu 3 juta, maka yang disimpan 300. Kalau 300 selama 1 bulan, maka 1 bulan itu kurang lebih mendapatkan 9 juta. Karena kan tanpa libur ya, minggu juga tetap buka. Dan
Kontraknya berapa? Biasanya ngontraknya itu 1 tahun, misalkan 12 juta, maka setiap bulannya itu simpanannya 1 juta. Maka dari 9 juta itu tadi kemudian dipotong untuk sewa kontrakan selama 1 bulan, yaitu 1 juta. Nah, kemudian 8 juta ini yang akan dibagi menjadi dua, baik kepada yang punya, kemudian ke yang jaga, dalam hal ini penjaga warung Madura. Nah, kemudian apakah ada potensi untuk curang penjaganya? Ya, semua bisnis pasti ada risiko, cuma sudah sistem kepercayaan. Kemudian sudah dikunci dengan perjanjian, misalkan warung ini dijaga sama ponakan ataupun saudara ataupun orang lain, yang dimana 2 orang minimal, itu masuk jaga toko pertama itu seluruh barang semuanya dicek kemudian ditulis. Artinya ada orang masuk yang mau jaga 2 orang, ini loh, ayo cek bersama-sama. Barangnya ini, misalkan rokok ada berapa, kemudian beras ada berapa, sedetail itu semuanya ditulis, kemudian sudah menghitung sama-sama ya, baik yang jaga, kemudian yang ngasih tahu adalah yang punya warung. Ini ya, barang sekian sudah dihitung semua ya tadi ya. Kemudian ini saya serahkan kepada Anda. Kemudian ayo tanda tangan. Barang ini Anda masuknya segini. Nah, kemudian kalau pada saat mau keluar ya barang ini harus segini. Kalau kurang, maka wajib yang menjaga itu mengganti. Kenapa? Karena ya kalau nggak dimakan ataupun ditipu ya kan barang harusnya ada, seperti itu. Nah, dengan perjanjian seperti itu akhirnya menjadi sangat aman pada pemilik meskipun dijaga sama orang lain. Konsepnya sangat sederhana bukan? Dan saya yakin teori ataupun praktek-praktek seperti ini ya banyak dilakukan di bisnis. Cuma memang yang paling mendasar adalah konsistennya itu. Ulet dan pantang menyerah. Itu yang sangat sulit. Nah, dan pada akhirnya untuk menjadi sukses itu bukan soal mencontohnya pada effort dari warung Madura ini, namun poin apa yang bisa kita petik dari fenomena warung Madura ya, yang sudah melanglang buana ini di mana-mana, khususnya di Pulau Jawa dan juga di Bali sekarang juga ada gitu ya. Tidak menutup kemungkinan misalkan ada perkotaan lain yang padat penduduk dimungkinkan untuk bakalan merambah ke sana juga para investor warung Madura nantinya. Kenapa ya? Karena kan kalau di sini sudah penuh artinya kan sudah mentok di situ. Akhirnya harus peluang lain, tempat lain, demikian. Dan sekali lagi, apa yang bisa kita petik, yang bisa kita contoh dari fenomena maraknya ataupun suksesnya warung Madura ini adalah tekun dan keuletannya. Kalau sistem seperti yang saya sampaikan sangat gampang dan sangat sederhana dan tidak seribet yang diterangkan baik di perkampusan ataupun di kelas-kelas bisnis. Sarannya seperti itu. Buka 24 jam, kemudian dijaga sama 2 orang dan gantian ya silakan skemanya seperti apa. Kemudian yang disimpan adalah 10%, 90%-nya dibelanjakan, kemudian kalau ada listrik ya juga ambil di 90% itu, kemudian yang setiap bulannya itu dibagikan berapa kira-kira biaya sewanya, langsung dibagi setiap bulan, kemudian sisanya langsung dipotong dua, 50% yang punya toko, kemudian 50% yang jaga. Dan konsep-konsep seperti ini ya sebenarnya kan sangat mudah, ataupun mau dipraktekkan ke bisnisnya teman-teman itu masing-masing sangat gampang. Cuma memang pada saat praktek tidak banyak yang mau bertahan dengan konsep yang tadi.
keuletan ataupun pantang menyerah gigih itu. Tidak banyak yang bisa bertahan dengan kegigihan itu. Maka yang bisa satu-satunya yang bisa kita petik adalah konsisten kegigihannya dan pantang menyerahnya. Bisa kita terapkan di usahanya teman-teman masing-masing, di semua usahanya masing-masing. Mudah-mudahan informasi ataupun pengalaman ini memberikan manfaat. Sekali lagi, semoga diberikan kesehatan semuanya. Kalau ada yang salah ataupun koreksi bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu.